terima kasih dulu buat teman-teman semua. Dan gue juga minta maaf, mungkin tadi ada beberapa teman yang sudah langsung hubungi gue pribadi atau manajemen, gue nggak bisa jelasin satu-satu. Nah makanya nih pas banget sekarang ini, kita habis dari dalam tadi di Mabes, kita coba untuk sharing, tanya bagaimana menyikapi kejadian yang kami alami. Jadi kenapa kami harus ke Mabes? Lokus deliktinya kejadiannya memang di Johor di Malaysia. Tapi pagi tadi aku dapat kabar informasi. Ini aku cerita yang ininya dulu ya. Pagi tadi dapat informasi ternyata 2 orang pelaku pengancaman pembunuhan terhadap kami yang terjadi di Johor Malaysia kemarin itu tanggal 12 malam kami buat laporan di Johor itu tanggal 11 bukan tanggal 12 jam 5 pagi. Menuju ke Kuala Lumpur. Jadi kami mampir ke kantor polisi di sana, kami buat laporan perihal apa yang kami alamin terkait ancaman pembunuhan itu sendiri. Setelah itu kami langsung mengejar flight kami jam 1.40 siang, tanggal 12 itu juga hari Minggu. Kami sampai rumah kurang lebih jam 8 malam, saya dapat informasi pelaku yang kami laporkan 2 orang itu sudah dipanggil, diperiksa. Nah ternyata terus pagi tadi aku ngobrol juga dengan teman di sana, informasi dia dilepas. Ternyata undang-undang yang berlaku di sana, hukum yang berlaku di sana yang diinformasikan ke saya, jika mampu bayar, kalau nggak salah sebut tadi itu Pak Sigit dari kedutaan, perwakilan kedutaan kita di sana di Johor, kurang lebih 10.000 ringgit. Jadi kalau di sana tuh mau mengancam kayak atau kejadian apapun itu yang berurusan dengan hukum, jika mampu bayar, mereka dilepas sebagai jaminan. Aku langsung bilang, loh Pak, kalau memang oke lah, saya sebagai warga negara Indonesia tidak punya hak, tidak punya wewenang apapun untuk mengatur hukum di sana, undang-undang di sana. Tapi saya sebagai orang kami yang diancam, semakin worry dong, semakin takut dong. Kenapa? Ya iyalah, orang yang kami laporkan dia masih berkeliaran di luar. Bisa aja tadi malam aja lepas konser dia berani mengancam dengan intonasi nada sangat tinggi, dengan muka beringas. Dia ancam kami bisa. Setelah perbuatannya kami laporkan, dia dibebaskan karena dia punya uang. Tapi Pak Sigit sebagai orang konsultan dari kedutaan kita itu bilang, ya ini hukum yang berlaku, oke. Kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kami koordinasi ngobrol, akhirnya cobalah sharing diarahkan ke Mabes. Berharap di sini bisa semacam memberikan perlindungan terhadap anak istri kami. Karena mencari raja sangat mudah. Saya takut, saya pribadi mungkin Seno dan Moldi pun merasakan hal yang sama. Kami takut dia berbuat lebih lagi nanti, entah suruh orang atau apa, itu seujon kita lah ya. Kekhawatiran kami, keparnoan gue pribadi juga. Karena perilaku dia yang sadis banget, gue anggap sadis banget perilaku itu, biadab lah. Kita bisa bilang ini perilaku biadab. Kami sudah memenuhi semua komitmen. Alhasil kami memberikan pertunjukan selesai sukses banget. Semua, tidak ada satupun dari ribuan orang tuh nggak ada yang kecewa. Bahkan after show kita masih terima mereka untuk photo session, untuk bikin video, ya biasalah, standar lah. Mereka untuk kenang-kenangan apa kita ladenin. Tapi after itu malah kita disekap dalam sebuah kamar tersebut, datang dengan kurang lebih 20 orangan. Di luar ruangan itu sendiri juga banyak sekali anaknya, karena anak gue juga ikut saat itu. Nah kan di dalam ruangan itu mereka masuk tanpa ada assalamualaikum, tanpa ada syahya apa-apa. Mereka langsung marah dengan nada tinggi, maki-maki kita dengan bahasa mereka. Kita pun nggak ngerti ya bahasa dia apa yang disebutkan. Jadi kita udah nggak berdaya. Kita dibuat diem karena kita mau ngomong dibentak. Gua mau coba untuk buat dia redam, gua didorong, badan gua didorong dengan kencang, gua mundur ke belakang, keduduk, gua mau coba bangkit lagi, langsung dibentak lagi. You mati, you orang Indonesia tak boleh macam-macam di sini. You orang Indonesia tak boleh macam. Gue bilang, gue mau macam-macam apa? Bro, gue apa yang gue perbuat? Kalau lu bisa kayak gini, apa yang gue lakuin jadi lu kayak gini? You diam. Dia kayak gitu terus. You sampai gue dengar, kalau bahasa kita lah ya. Kalau gue dengar lu masih ada di sekitar Malaysia, Kuala Lumpur, Johor dan sekitarnya, lu semua mati berkali-kali yang saya. Tanpa alasan yang jelas. Nah maka dari itu, setelah itu makanya kita langsung buat laporan. Itu kurang lebih singkat ceritanya. Kalau berbicara masalah apa istilahnya kejadiannya kayak gimana? Jadi bukan kronologis ya, singkat cerita lagi. Raja berhubungan dengan ya organizer.
Kita kontrak dengan organizer, event organizer kontrak dengan Majestic Johor. Kita tidak ada pertemuan apa-apa ya. Kami tidak pernah kita hanya bertemu satu kali. Kita bertemu satu kali dan itu pun tidak panjang lebar bicara. Jam 1 malam, kami berangkat tanggal 9 Maret pukul 11 dari Jakarta terbang ke Malaysia. Tiba di Malaysia, kondisi kami masih lapar apa-apa, tapi tak apalah, itu teknis lah ya. Kita langsung berangkat ke Johor dengan kondisi jalan yang macet, dengan kondisi lain-lain, hal macam segala. Kita tiba di sana jam 1 malam, 1 dini hari, dengan kondisi hotel belum siap. Itu pun kami diam, masih kami coba untuk maklumin. Di situ di lobi hotel, di situ kita ketemu dengan yang namanya ini tadi ya. Nih. Coba Mas. Ini orangnya. Di kamera. Tahan. Ini pelakunya. Ini salah satunya. Tapi dia yang berstatement membunuh. Bang Wali ke kiri boleh Bang Wali. Kanan Bang. Yang dilepasin ini juga berarti Bang? Dia juga. Siapa nih Bang? Ini adalah penyelenggara yang ditunjuk oleh Tourism Johor, Majestic Johor. Dan saya dapat info tadi pagi, dia ini ternyata adalah dia ini adalah Pejabat. Macam ajudan, kalau kita di sini ajudan pejabat. Esko itu apa ya bahasa kalau kita tuh ya? Esko pejabat daerah lah, macam itulah. Centeng. Hah? Legislatif. Pejabat daerah, gubernur. Kalau Johor apa? Gubernuran apa dia? Pokoknya Eksekutifnya ya, semacam itu, eksekutif mungkin eksekutif. Jadi dia ajudan yang dipercaya. Dia secara pekerjaannya adalah sebagai ajudan, salah satu petinggi di Johor. Tapi dia mendapat mandat, mungkin dia yang terima job deh, yang bikin acara ini. Nah, dia bekerja sama dengan event organizer yang bekerja sama dengan kita. Jadi tak sepantasnya dia bypass. Kalau dia ada miss dengan organizer, itu urusan dia. Kalaupun dia ada masalah apa-apa, dia tegur lewat organizer tegur ke kami. Koordinasi, ada apa? Atau yang lebih bijak lagi yang kami harapkan, kalau perlu kami duduk bareng, bicara sama-sama, ada apa, solusi apa, ada masalah apa. Sekarang orang masuk marah-marah ke ruangan, mengunci pintu, dikawal oleh para bodyguard besar-besar, hitam, gede-gede badannya. Tak ada satupun orang boleh masuk. Terus kita bertanya ada apa, dia suruh kita diem, terus kita ngapain dong? Disuruh mendengarin dia maki-maki kita aja. Jadi ya, kita disuruh dengar, duduk, diem, mendengarkan makiannya dia. Makian, ancaman, Intimidasi sampai Duduk, kamu duduk. gitu semua. Seno mau ambil bangku aja nggak boleh, duduk Di disuruh lantai. duduk di lantai, kan kurang ajar banget. Ian mau berdiri didorong. Didorong. Udah kontak fisik sih sebenarnya. Jadi sampai istilahnya ini mindset, ini trauma banget. Gua tuh Seumur umur aja nggak pernah dibilang. Gua tuh yang namanya orang mau foto itu gue selalu welcome, gue sambut. Tidak pernah gue takut. Ini kemarin kita jadi habis dari laporan dari polisi, dari kantor polisi Johor, kita langsung ke Kuala Lumpur, 4 jam lebih perjalanan. Kita paham driver ngantuk, kita paham driver capek. Dia minta izin, bang, bolehlah izinnya mampir beli kopi. Oke. Begitu beli kopi di peristirahatan di pom bensin, nggak tahu ya, secara kebetulan kita parkir mobil di belakang, berhenti sedan isi bensin, bukan siapa-siapa, nggak ada kenal apa-apa, tapi anak muda. Kenapa gue bilang gue tahu anak muda? Dia turun, tiba-tiba berempat turun, driver beli, gue mau kencing, ke tandas lah kalau bahasanya, ke toilet. Gue keluar ini, mungkin ya 4 orang ini alhamdulillah mengenal, mungkin dia fans kita, dia mengenal. Cuman reaksi dia yang namanya mungkin ketemu dengan idolanya atau apa, dia mengejar lari 4-4-nya. Gue biasanya nggak apa-apa, santai aja, tapi karena gue habis traumatik, wajah mereka, mohon maaf ya, gue nggak bermaksud apa-apa, mereka memang India, face-nya memang India banget, hitam, tinggi, kurus-kurus, tapi 4 orang lari, anak muda. Bang Ian, mau foto, boleh tak? Dan namanya orang trauma, gue gimana, gue langsung kayak mau nangkis, kayak mau habis itu gue ngomong sama gue, kenapa ya? Udah, ini banget. Terus, udah itu selesai lah ya, udah kita jalan lagi sampai di KL, di bandara. Di bandara pun sama. Memang di Malaysia ya, Kuala Lumpur itu banyak sekali sih tempat India lah ya, turunan ataupun apa itu banyak sekali memang itu. Tapi tak semua juga berperilaku bejat. Nah ini kita kena dengan orang yang biadab aja. Akhirnya traumatik gua tuh terus menerus di bandara pun banyak yang mau foto, di lounge, kita di lounge nunggu flight,
ada yang mau foto, gue pun masih rada-rada takut. Sampai tadi malam pun gue bilang juga sama Pak Sigit yang sebagai konsultan kedutaan tersebut, gue sampai mimpi Pak, sampai ke bawah mimpi, ini trauma gue gila banget.